Mengenal Frugal Living, Holda Najia Soleha Institute. Ada yang pernah dengar istilah Frugal Living? Kemarin sempat viral ya. Secara sederhana, Frugal Living bermakna gaya hidup hemat atau cermat dalam keuangan, di mana kita sadar betul dengan pengeluaran kita. Bagaimana mengatur anggaran supaya pengeluaran lebih kecil sehingga bisa menabung. Namun, jika diselaraskan dengan anjuran Islam, menabung harus dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anak, membeli rumah, umroh, atau haji. Lebih jauh, frugal living juga berkaitan dengan kebebasan finansial di masa depan sebagai hasil dari tidak boros di masa kini. Artinya, karena mampu mengerem pengeluaran, orang yang menerapkan frugal living punya dana lebih untuk investasi. Dengan begitu, ia punya aset yang bisa mendatangkan passive income. Apa itu passive income? Yaitu pendapatan yang bisa didapat tanpa perlu kerja keras sendiri. Dalam artian, seperti buruh atau karyawan yang harus menunggui terus pekerjaan tersebut, melainkan dihandle pihak lain seperti teamwork atau karyawan. Dalam ekonomi kapitalis diajarkan passive income itu dengan mindset biarkan uang yang bekerja untuk menghasilkan uang lebih banyak, seperti dengan menyimpan uang di bank, deposito saham, reksadana, yang mana kita tidur pun dapat dividen. Tapi itu ajaran kapitalis ya. Sedangkan kalau ekonomi Islam mengajarkan passive income itu dengan mindset investasi yang bersifat sirkah atau bagi hasil. Sekalipun uang yang bekerja dengan menanamkan investasi di sirkah, tetap ada risiko rugi labanya. Tidak seperti ekonomi kapitalis yang mana uang diputar untuk menghasilkan uang alias bunga berbunga. Tapi ini nggak sedang ngomongin investasi atau passive income secara khusus ya. Kembali ke gaya hidup frugal living tadi, yaitu bagaimana mengusahakan agar pengeluaran kita secermat mungkin, biar tidak besar pasak daripada tiang. Jadi frugal living itu bukan hidup pelit, apalagi bakil, kikir. Itu enggak diajarkan di dalam Islam. Prinsipnya frugal living itu adalah kesadaran cermat dalam mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan sehingga suatu saat punya tabungan sehingga bisa membelanjakan untuk kebutuhan yang lebih besar lagi. Jadi hidup hemat atau frugal living itu lebih ke bagaimana kita mengerem kesenangan saat ini untuk meraih kesenangan yang lebih besar di masa nanti. Ada beberapa tips yang bisa diterapkan dalam frugal living. Pertama, memasak sendiri. Jika tidak terpaksa, usahakan memasak sendiri dan kurangi beli makanan matang di luar. Kata ahli keuangan, memasak makanan sendiri dapat memotong pengeluaran makan hingga 50%. Nah, ini pentingnya belajar skill food preparation. Bukan sekadar belajar masak atau mengoleksi resep ya, tapi lebih ke manajemen dapur. Yang kedua, beli alat elektronik yang hemat energi. Memang harganya akan lebih mahal, tapi produk elektronik yang hemat energi akan memotong biaya listrik bulanan. Jadi berhematnya itu jangka panjang, misalnya bohlam, televisi, mesin cuci, kulkas yang hemat listrik. Yang ketiga, kurangi ngemil. Ngemil apapun, entah jajanan kiloan, bakso, atau makan di restoran, pada dasarnya bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ini termasuk pengeluaran yang tidak penting sebenarnya. Ya, kalau sesekali untuk bersenang-senang bolehlah dianggarkan, tapi jangan mengambil dari anggaran belanja bulanan yang posnya sudah tetap, biar tidak mengganggu cash flow. Yang keempat, jangan tergiur diskon. Susah memang menghindari paparan diskon di era e-commerce yang menawarkan varian produk yang menciptakan demand. Aneka jenis komoditi seperti memanggil-manggil kita untuk selalu check out belanja, apalagi kalau diskon besar. Tapi ingat, kita harus punya rem masing-masing. Yang kelima, mencatat pengeluaran. Sepertinya tidak banyak yang bisa konsisten mencatat pengeluaran belanja. Padahal ini alat kendali keuangan yang cukup penting. Kita jadi tahu persis mengalir kemana uang kita dibandingkan waktu 30 hari dalam sebulan. Jadi kita tahu perjalanannya tanggal berapa kita sudah belanja berapa, sehingga selanjutnya bisa lebih dikendalikan. Nah, kalian punya tips lain? Silahkan tulis di komentar. Karena sebenarnya masih banyak lagi tips untuk berhemat. Silakan kalau yang mau menerapkan frugal living, yang penting
tidak menyalahi syariat Islam.